Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan moneter dan fiskal. Tapi yang kita bahas kali ini adalah mengenai kebijakan moneter. Adapun kompetensi dasar untuk kebijakan moneter itu adalah untuk menganalisis kebijakan moneter dan juga menyajikan hasil analisis kebijakan moneter. Tujuan pembelajaran untuk materi kebijakan moneter itu yang pertama menjelaskan pengertian kebijakan moneter, yang kedua menjelaskan peran dan fungsi kebijakan moneter, dan yang ketiga menjelaskan instrumen kebijakan moneter serta dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Kita mau lihat apa pengertian dari kebijakan moneter, ya. Jadi kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi, atau kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Jadi pada intinya kebijakan moneter ini merupakan kebijakan Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kemudian ada beberapa tujuan daripada kebijakan moneter. Yang pertama itu adalah menjaga stabilitas ekonomi. Jadi maksudnya di sini menjaga stabilitas ekonomi itu adalah bahwa pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Baru dia dikatakan ekonominya stabil. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan harga. Jadi harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Maka inilah yang menyebabkan harga itu menjadi stabil. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Jadi kalau pada saat kondisi ekonomi stabil, tentunya para pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru. Jadi lapangan kerja baru ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian yang keempat itu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran dengan jalan meningkatkan ekspor dan juga mengurangi impor. Adapun peran dari kebijakan moneter, yang pertama itu mencapai target pertumbuhan ekonomi, yang kedua menjaga kestabilan ekonomi, yang ketiga, menjaga stabilitas harga untuk mengurangi inflasi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan serta memperbaiki neraca pembayaran dan juga neraca perdagangan. Nah, untuk fungsi kebijakan moneter, fungsi kebijakan moneter itu yang pertama mencapai kestabilan nilai mata uang rupiah, kemudian memacu pembangunan, mendapat dan mengambil manfaat dari suku bunga, menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang, serta menyediakan fasilitas kredit yang tepat. Nah, ini dia beberapa instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama itu adalah operasi pasar terbuka. Jadi, operasi pasar terbuka ini berkenaan dengan kebijakan dari Bank Indonesia atau Bank Sentral untuk membeli dan menjual surat berharga. Jadi Bank Sentral akan menjual surat-surat berharganya ketika terjadi inflasi dan sebaliknya akan membeli surat-surat berharga ketika terjadi deflasi. Jadi surat berharga yang diperjualbelikan itu adalah sertifikat Bank Indonesia. Kemudian yang kedua ada politik diskonto. Jadi politik diskonto ini berkenaan dengan tingkat suku bunga bank. Ya, jadi ketika misalnya terjadi inflasi maka Bank Sentral akan meningkatkan tingkat suku bunga, sementara kalau terjadi deflasi dia akan menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian ada politik cadangan kas. Jadi politik cadangan kas ini, dalam hal ini Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas, ya. Kemudian ada kebijakan kredit selektif. Jadi kebijakan kredit selektif ini merupakan kebijakan kredit tetap yang diberikan oleh bank umum. Jadi pemberiannya itu harus benar-benar tepat, ya, dengan didasarkan pada 5C. Ya, yang pertama itu karakter, kemudian yang kedua capability, yang ketiga collateral, yang keempat capital, dan yang kelima condition of economy.
Nah, dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang beredar itu dapat diawasi. Kemudian yang berikutnya imbauan moral ya. Jadi imbauan moral ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, apakah itu dengan pidato, edaran dan lain sebagainya yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Apa dampak kebijakan moneter dalam perekonomian? Jadi beberapa dampak kebijakan moneter dalam perekonomian itu ada, yang pertama itu mempertahankan kestabilan harga, kemudian yang kedua menjaga agar likuiditas sesuai kebutuhan, yang ketiga melancarkan transaksi perdagangan, dan yang kelima mengurangi dampak inflasi terhadap perekonomian. Ya, demikian materi kebijakan moneter. Ya, minggu depan untuk berikutnya kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Ya, sekian dan terima kasih.